It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspasari dengan NIM S1C02510032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses morfemis dan morfofonemik, yang dimana tugas video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah linguistik umum. Apa sih itu morfemis dan morfofonemik? Dalam kajian bahasa memiliki sistem dan kaidah yang membentuk struktur kata, sedangkan di dalam kajian morfologi dikenal sebagai proses morfemis, yaitu pembentukan kata melalui afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selain itu, ada pula morfofonemik, yaitu perubahan bunyi pada morfem akibat proses morfologis. Pemahaman tentang proses morfemis dan morfofonemik membantu kita mengenali bagaimana bentuk dan bunyi kata dalam bahasa Indonesia terbentuk dan berubah. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan imbuhan pada kata dasar untuk menghasilkan makna atau fungsi baru. Contohnya pada kata memasak yang berasal dari kata dasar masak dengan penambahan prefiks me sehingga membentuk kata kerja yang bermakna melalui kegiatan, yaitu kegiatan memasak. Contoh-contoh dari afiksasi. Yang pertama, ada konfiks. Konfiks merupakan imbuhan gabungan antara awalan dan akhiran yang harus dipakai secara bersamaan dalam pembentukan suatu kata. Misalnya, kata keindahan berasal dari kata dasar indah yang diberi konfiks ke an sehingga membentuk kata benda yang menyatakan sifat atau keadaan yang indah. Nah, yang kedua, ada namanya sirkumfiks, adalah jenis imbuhan yang mengapit kata dasar di mana awalan dan akhiran berfungsi sebagai satu kesatuan membentuk makna baru. Contohnya pada kata perjalanan yang membentuk dari kata dasar jalan dengan sirkumfiks per an sehingga menghasilkan kata benda yang berarti proses atau aktivitas berjalan. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu interfiks, adalah unsur penghubung yang ditempatkan di antara dua morfem atau kata dasar untuk mempermudah pengucapan dan membentuk kata baru, meskipun tidak mengubah makna secara mandiri. Contohnya, interfiks terdapat pada kata matahari yang merupakan gabungan kata mata dan hari, sehingga unsur penghubung a di tengahnya menjadi satu bentuk kata yang utuh. Nah, kemudian yang keempat ada yang dinamakan dengan trafiks, adalah afiks yang berupa pola vokal yang disisipkan dalam rangkaian konsonan untuk membentuk kata baru. Fenomena yang banyak ditemukan dalam bahasa Arab, misalnya di dalam kata kataba yang berasal dari rangka konsonan huruf K, T, dan B, lalu ditambahkan pada vokal A sehingga bermakna menulis. Nah, yang kelima adalah contoh terakhir dari afiksasi, yaitu dinamakan derivasi, merupakan proses pembentukan kata yang baru mengubah kelas atau makna kata dasar melalui penambahan imbuhan tertentu. Contohnya pada kata makanan berasal dari kata dasar makan, yang dengan penambahan sufiks an berubah menjadi kata benda yang mengacu pada sesuatu yang dapat dimakan, yaitu sebuah makanan. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar kata dalam pembentukan kata baru yang dapat dilakukan secara utuh atau sebagian dan seringkali menghasilkan makna tambahan seperti jamak, intensitas, variasi, maupun ketidaktertentuan. Contoh reduplikasi dapat kita lihat pada kata rumah-rumah yang menunjukkan banyak rumah. Kemudian ada lelaki dari kata laki yang merupakan reduplikasi sebagian. Lalu ada sayur mayur yang mengalami perubahan fonem dalam pengulangannya. Buku-buku yang menandakan makna jamak bahwa terdapat banyak buku, serta besar-besaran yang menunjukkan intensitas suatu kegiatan. Melalui reduplikasi, bahasa menjadi lebih variatif dan ekspresif dalam menggambarkan jumlah atau suatu keadaan.
Nah, yang ketiga ada yang dinamakan dengan komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dalam bahasa dengan cara menggabungkan dua morfem atau lebih yang masing-masing memiliki makna, kemudian menghasilkan makna baru yang tidak selalu merupakan gabungan langsung dari makna unsur penyusunnya. Kemudian jenis-jenis dari komposisi. Yang pertama ada komposisi nomina, yaitu penggabungan dua kata benda seperti rumah sakit yang bermakna tempat untuk merawat orang yang sakit. Kemudian yang kedua ada komposisi adjektiva, yaitu gabungan kata sifat dengan kata lain seperti pada tanggung jawab yang menunjukkan sifat atau keadaan. Kemudian yang ketiga ada komposisi verba, yaitu gabungan kata kerja seperti cuci tangan yang berarti melepaskan diri dari kesalahan, serta komposisi numeralia yang menggabungkan angka dengan kata lain seperti 20 untuk menunjukkan bilangan. Lalu yang keempat ada konversi, modifikasi internal, dan supresi. Konversi sering juga disebut derivasi zero, transmutasi, dan transposisi merupakan suatu proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur yang segmental. Umpamanya, kata drink dalam bahasa Inggris adalah sebuah nomina seperti dalam kalimat have a drink, tetapi dapat dirubah menjadi sebuah verba yaitu kata drink tanpa perubahan apa-apa seperti dalam kalimat you're thirsty, you must drink. Kemudian contoh dalam bahasa Indonesianya ada kata cangkul, adalah sebuah nomina dalam kalimat ayah membeli cangkul baru. Tetapi dalam kalimat cangkul dulu baik-baik tanah itu baru ditanami adalah sebuah verba. Modifikasi internal sering juga disebut penambahan internal atau perubahan internal, yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berperangkat tetap yang biasanya berupa konsonan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dari contoh bahasa Arab dengan morfem dasar berkerangka K, T, B atau kata ba yang bermakna menulis atau tulis. Contoh lainnya dalam bahasa Inggris ada kata mouse menjadi mice. Kemudian ada sejenis modifikasi internal lain yang disebut dengan supresi. Dalam proses supresi, perubahannya sangat ekstrim karena ciri-ciri bentuk dasar tidak atau hampir tidak tampak lagi. Boleh dikatakan bentuk dasar itu berubah total, misalnya bentuk kala lampau dari kata Inggris go yang menjadi went atau verba be yang menjadi was dan were. Ada juga bentuk must yang menjadi had to. Yang kelima, ada yang namanya pemendekan. Pemendekan adalah proses morfologis yang membentuk kata baru dengan cara mempersingkat bentuk dasar kata atau gabungan kata tanpa mengubah makna utamanya. Tujuan dari pemendekan itu sendiri yaitu untuk membuat ucapan agar lebih ringkas, efisien, dan mudah digunakan dalam komunikasi kita sehari-hari, baik secara lisan maupun secara tertulis. Meskipun bentuknya dipangkas, namun hasil dari pemendekan tetap mewakili makna kata panjang yang menjadi sumbernya. Kemudian, ada jenis-jenis dari pemendekan. Jenis-jenis pemendekan secara umum terdiri atas beberapa bentuk. Yang pertama, ada singkatan, yaitu bentuk pemendekan yang berupa huruf-huruf awal dari kata atau frasa. Misalnya, huruf S dan D dibaca SD untuk pembacaannya dengan cara dibaca seperti sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada akronim, yaitu pemendekan yang membentuk rangkaian huruf atau suku kata baru dan dapat dibaca sebagai satu kata seperti pemilu, yaitu yang bermakna pemilihan umum. Kemudian yang ketiga ada kontraksi, yaitu pendekatan dengan menghilangkan beberapa bagian kata. Misalnya tak dari kata tidak, kemudian kenapa menjadi KNP dalam penulisan tertentu. Contohnya saat kita chatan dengan teman-teman kita pasti menyingkat salah satu dari kata tersebut. Kemudian keempat ada kependekan, yaitu pemenggalan kata yang dipersingkat namun masih menyerupai bentuk aslinya. Contohnya dari kata lab berasal dari laboratorium, kemudian ada bio dari biologi.
Kemudian yang keenam ada yang namanya produktivitas proses morfemis. Produktivitas proses morfemis adalah kemampuan suatu proses pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi untuk digunakan secara berulang-ulang dalam membentuk kata baru. Macam-macam proses morfemis produktivitas. Yang pertama ada proses inflektif atau tidak produktif, yang dimana tidak menghasilkan kata baru namun hanya mengubah bentuk kata. Misalnya street menjadi streets, yang dimana bersifat tertutup, artinya tidak dapat ditambah dalam bentuk yang baru. Kemudian yang kedua ada namanya proses derivatif atau produktif, yang dimana dapat membentuk kata baru dan bersifat terbuka. Contohnya kegramatikalan, kemenarikan, ketidakhadiran, namun produktivitasnya dibatasi oleh kaidah. Prefiks memper hanya berlaku untuk dasar adjektiva atau numeralia, seperti memperbanyak, memperburuk, namun bukan suatu verba seperti memperbaca. Kemudian yang ketiga ada yang namanya blocking. Blocking ini terjadi ketika suatu bentuk tidak muncul karena sudah ada bentuk yang lain yang menutupinya. Contohnya tidak ada memisau karena sudah ada memotong dan mengiris. Kemudian tidak ada mengobeng karena sudah ada kata memutar dan membuka. Kemudian yang keempat ada yang namanya bentuk potensial. Secara kaidah bisa dibuat namun belum dapat digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contohnya mencantikkan, memisau. Secara struktur memang benar, namun tidak dapat dipakai karena sudah ada membuat kalimat atau kata, yaitu cantik dan memotong. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian morfofonemik. Morfofonemik atau biasanya juga disebut dengan morfonemik, morfofonologi atau morfonologi adalah perubahan bunyi atau fonem yang terjadi ketika morfem bergabung dalam proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Kajian ini merupakan gabungan antara morfologi dan fonologi karena membahas perubahan bunyi akibat proses pembentukan kata. Kemudian, contoh perubahan prefiksme dalam bahasa Indonesia. Prefiksme berubah sesuai fonem awal kata dasar. Contohnya yang pertama ada mem, sebelum B dan P menjadi kata membeli, kemudian memotong. Yang kedua ada men, sebelum D dan T menjadi kata mendengar dan menolong. Yang ketiga ada men, sebelum S menjadi kata menyikat dan menyusul. Kemudian yang keempat ada meng, sebelum G dan K atau vokal menjadi menghitung dan mengirim. Kemudian yang kelima untuk dasar bersuku satu, mengecat dan mengetik. Jenis perubahan fonem dalam proses morfonemik. Yang pertama ada pemunculan fonem, muncul bunyi baru. Misalnya hari menggunakan Y menjadi muncul. Kemudian yang kedua ada pelepasan fonem, hilangnya bunyi, misalnya anak plus nda menjadi ananda. Kemudian yang ketiga ada perubahan fonem, satu bunyi berubah, misalnya ber plus ajar menjadi belajar. Kemudian yang keempat ada pergeseran fonem, posisi bunyi berpindah, misalnya jawab plus an menjadi sebuah kata yaitu jawaban. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa proses morfemis merupakan cara pembentukan kata melalui afiksasi, reduplikasi, komposisi, konversi, modifikasi internal, suplesi, produktivitas proses morfemis, serta pemendekan yang berperan penting dalam memperkaya kosakata-kosakata baru serta memperluas makna dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, morfofonemik membahas perubahan bunyi yang muncul ketika morfem bergabung, seperti perubahan prefiks me menjadi mem, men, men, atau menguasai dengan fonem awal kata dasar. Keduanya saling berkaitan dalam menunjukkan bagaimana struktur, bentuk, dan bunyi kata terbentuk, berubah, serta menyesuaikan kaidah fonologi bahasa Indonesia secara sistematis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a really messed up week. Some days told you, some days better. La la la.